Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terbaru up to date seputar P3K 2024 ya Bapak Ibu. Dimana untuk teman-teman yang tergabung di tahap 1 itu sudah menyelesaikan ya. Sebagian besar itu sudah menyelesaikan meskipun ada beberapa yang terakhir insya Allah tanggal 19 Bapak Ibu ya. Untuk seleksi kompetensi untuk teman-teman yang tahap 2 itu bersiap menyiapkan dokumen yang harus diupload untuk pendaftaran P3K tahap 2. Oke, langsung saja kita ke informasinya Bapak Ibu ya. Di sini 17 Desember 2024 part 2. Oke, ini adalah video kedua di channel Kak Furkon di hari ini. Nah, seperti itu. Ini ada kabar terbaru seputar Menpan RB ya. Instruksi tegas dari Menpan RB minggu kemarin ya, 15 Desember 2024. Nah, ini ada suatu instruksi yang diberikan oleh Menpan RB kita, Ibu Rini, soal P3K paruh waktu, honorer tak tersisa. Oke, jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa teman-teman di tahap 1 itu banyak yang TMS ya Bapak Ibu ya. Nah, tahap 1 ini banyak yang statusnya itu adalah TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, ini karena ini targetnya kan honorer itu harus tuntas. Makanya di sini ada suatu spekulasi ya. Ada suatu spekulasi yaitu P3K tapi ini ada paruh waktu atau part time ya Bapak Ibu ya. Ada P3K part time. Nah, nanti mekanismenya seperti apa? Ini masih belum Bapak Ibu ya. Mungkin masih dalam proses penyusunan. Nah, teman-teman sabar saja ya, masih disusun mungkin ya. Karena di sini memang sudah tegas sekali Ibu Rini ini untuk menuntaskan semua honorer ya kan menjadi P3K. Meskipun nanti endingnya ada beberapa bagian yang tidak lolos perankingan itu akan diarahkan ke P3K paruh waktu. Intinya harus tuntas dulu. Nah, seperti itu. Nanti mekanismenya untuk P3K paruh waktu itu akan beliau diskusikan mungkin dengan timnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, di sini kabarnya dari jpnn.com Bapak Ibu ya, tentang Menpan RB Ibu Rini Widianti ya, kembali menyampaikan komitmen pemerintah dalam menuntaskan masalah honorer sesuai tenggat waktu di sini Desember 2024. Jadi harus tuntas Bapak Ibu ya. Jadi karena di sini sudah Desember berarti ini memang wajib tuntas. Terutama yang untuk teman-teman yang tesnya itu di tahap 1 ini kemungkinan besar akan lulus ya Bapak Ibu ya. Jadi entah itu kalau lolos perankingan berarti penuh waktu. Kalau apa tidak lolos nanti mungkin itu akan dijadikan part time ya, full atau part time itu pilihannya Bapak Ibu ya. Kalau lolos perankingan ya otomatis ya kan dijadikan PWK penuh waktu. Kalau tidak lolos perankingan itu akan jadi part time atau paruh waktu seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa menurut Menpan RB Ibu Rini ini sesuai target pemerintah ini 1,7 juta honorer yang masuk database BKN akan diangkat ASN di seleksi P3K 2024. Nah, seluruhnya yang masuk database BKN itu insya Allah ya Bapak Ibu ya masuknya itu di tahap 1. Nah, meskipun teman-teman ada yang telat informasinya sehingga telat daftar. Nah ini belum ada mekanisme ya otomatis ya tahap 2 ya Bapak Ibu ya karena dia telat daftar. Nah yang TMS itu ada spekulasi bahwa tidak usah ikut tahap 2 langsung part time aja. Tetap ada SK-nya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini Bapak Ibu bagi honorer yang non database ini diberikan kesempatan ikut nih PPK 2024 untuk mengisi formasi penuh waktu yang kosong. Nah ini endingnya insya Allah di tahap 2 ya Bapak Ibu yang non database ini kemungkinan besar gilirannya itu PPK tahap 2 yang saat ini sudah memasuki masa pendaftaran. Artinya dokumen-dokumen itu wajib disiapkan teman-teman ya untuk di-upload. Jangan sampai salah upload ya Bapak Ibu ya. Karena untuk salah upload itu sudah terjadi di tahap 1 itu akan mengakibatkan TMS atau tidak memenuhi syarat. Jadi perlu dihati-hati dan diwaspadai teman-teman. Atau kalau teman-teman nggak yakin bisa minta tolong ya kan. Bisa minta tolong kerabat yang paham ya kan tentang pendaftaran syarat-syaratnya apa aja, SK-nya, ijazahnya, ini bisa
bisa minta tolong saja teman-teman kalau teman-teman itu tidak yakin seperti itu, daripada nanti terlalu beresiko daftar sendiri nanti salah upload malah berbahaya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian jika Bapak Ibu bisa perhatikan, jika kemudian formasi P3K penuh waktu ternyata habis, mengingat usulan Pemda itu sangat minim, maka baik honorer database maupun non-database itu akan dialihkan ke P3K paruh waktu. Nah, ini suatu spekulasi yang cukup mengembirakan Bapak Ibu ya, karena tetap nanti insya Allah dapat SK ya kan, meskipun part time itu insya Allah teman-teman ini tetap dapat SK dan gajinya nanti disesuaikan, disesuaikan dengan daerah masing-masing tentunya ya, kemampuan daerah kan berbeda-beda. Nanti ini regulasinya insya Allah akan disusun ya. Nanti kalau sudah jadi insya Allah akan di-share sama beliau. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Kemenpan RB ini tahun 2024 untuk formasi teknis. Ini 348 itu untuk kesehatan. Nah, untuk memperkuat komitmen pemerintah ini, Menpar RD Bu Rini ini juga tahun 12 Desember kemarin mengeluarkan surat ya kan, tertanggal 12 Desember 2024. Nah, ini ada suatu instruksi sih Bapak Ibu ya, instruksi untuk menuntaskan semua honorer yang ada di Indonesia ini, 1,7 juta Bapak Ibu ya. Yang pertama tentunya mengapresiasi pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah yang telah mengusulkan kebutuhan PPPK tahun 2024 sebagai salah satu komitmen penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan P3K seperti itu. Meskipun beberapa daerah itu sangat minim sekali formasi, ya kan, sangat minim. Ada beberapa daerah yang sangat minim formasinya sehingga nanti teman-teman honorer itu sangat bersaing ketat. Jadi katakanlah kita ambil contoh formasinya katakanlah 1000. Nah, nanti ternyata pelamarnya itu 2200 katakanlah. Lah ini kan cukup riskan sekali, banyak yang tidak masuk rankingan terutama. Jadi nanti mungkin ada skemanya itu tadi, yaitu dialihkan ke PPPK paruh waktu. Nah, tapi untuk mekanismenya dan regulasinya itu masih belum ada Bapak Ibu. Banyak pertanyaan di channelnya Kak Furkon, masih belum ada memang Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini sesuai surat ya Bapak Ibu ya, sesuai surat PLT BKN tanggal 27 September kemarin, itu proses tahapan pelaksanaan seleksi PPK itu sedang berlangsung. Dan yang ketiga, berdasarkan evaluasi penataan pegawai non-ASN belum berjalan optimal. Karena banyak teman-teman yang di administrasi saja ya kan, banyak yang TMS. Nah, ini perlu semacam evaluasi ya Bapak Ibu ya, banyak yang TMS di tahap 1. Mungkin minimnya informasi atau gimana, minimnya formasi juga masuk sih Bapak Ibu ya. Untuk yang keempat, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pejabat pembina kepegawaian ini melakukan tetap mengalahkan gaji, ya kan, apabila jumlah pegawai non-ASN telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi, itu akan dialihkan PPPK paruh waktu. Ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi misalkan teman-teman itu tadi formasinya ada 1000, pelamarnya 2200, otomatis ada 1200 yang tidak masuk rankingan. Makanya 1200 ini akan dialihkan ke PPPK part time atau paruh waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini rencananya ya Bapak Ibu. Nanti kedepannya kita juga belum tahu karena belum ada regulasi yang jelas. Nah, di sini yang terakhir itu adalah bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf B, penganggarannya itu di luar belanja pegawai untuk gajinya Bapak Ibu ya. Terus untuk guru Bapak Ibu ya, memang untuk guru itu ada semacam aturan tersendiri Bapak Ibu ya terkait prioritas. Yang pertama terutama diurutkan, yang pertama itu adalah THK 2 ya kan. Guru X THK 2 ini sangat tinggi sekali peluangnya untuk lolos karena dia berada di urutan pertama. Kemudian pegawai yang terdaftar dalam database yang database BKN, non-ASN database. Dan yang terakhir adalah non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Jadi ini belum database. Jadi antara 3 dan 4 ini sudah berbeda tingkatannya ya kan. Kalau ini bersaing ya menang yang ini Bapak Ibu ya, tanpa lihat nilai pun menang yang ini ya kan, tanpa lihat nilai. Misalkan ada
golongan ketiga dan keempat bersaing ya tanpa lihat nilai sudah menang ke golongan 3. Nah, begitu juga ini sama ini ya, ini yang diambil tetap yang PHK 2 ya kan, meskipun nilainya katakanlah 100 ya kan melawan 620 katakanlah ya, tetap ini yang lolos adalah pelamar dari THK 2. Nah, jadi itu aturan-aturan yang harus teman-teman pahami, dan spekulasi yang jelas dari Menpan ini sudah mencapai titik terang lah katakanlah tentang P3K paruh waktu untuk menuntaskan semua honorer di tahun ini. Seperti itu dulu ya informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.